Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat orang terdiagnosa demam berdarah, ya biasanya itu kan demam tinggi, ya, nggak turun-turun walaupun minum obat. Kemudian trombositnya turun. Nah, kira-kira bagaimana nih ya ketika sembuh ataupun tanda-tanda sembuh? Nah, tanda-tanda sembuh ini biasanya terjadi ataupun akan dialami ini setelah 7 hari dari demam, ataupun bisa dibilang yang menunjukkan gejala perbaikan ya selama masa perawatan. Tanda sembuh ini akan bisa dialami ketika penderita itu sudah mengalami 3 fase. Ya, fase demam sudah terlewat. Ya, kemudian fase kritis, ya baru nanti yang terakhir adalah fase pemulihan. Fase demam ini adalah fase di mana hari pertama ya ataupun hari awal demam hari pertama sampai dengan hari ketiga. Sedangkan fase kritis ini dari hari ketiga sampai dengan hari ke-7. Nah, fase pemulihan ya di atasnya. Ya, inilah fase penyembuhan. Jadi ada beberapa tanda yang muncul ataupun yang bisa dilihat ya ketika orang tersebut sudah sembuh dari demam berdarah. Yang pertama, demam menghilang. Tanda ini tentu harus menggunakan pengukur suhu ya, jangan hanya pakai tangan ataupun telapak tangan. Nah, ini bisa juga, tapi kalau suhu tubuh yang normal ya sebaiknya diukur ya dengan pengukur suhu. Ini diantara rentang 36,5 sampai 37,2 ya untuk suhu tubuh yang normal. Fase demam yang menghilang ini ya jangan di hari ketiga, keempat, kelima ya, ini karena ini adalah fase kritis. Jadi untuk melihat demam yang sudah menghilang ini sebaiknya di hari ke-7 ya, karena itu adalah fase pemulihan. Kalau demam hari pertama sampai ketiga itu adalah fase demam tadi. Tapi kalau hari ketiga sampai hari ke-7 ya ini adalah fase kritis. Jadi jangan menganggap wah demamnya hilang di hari ke-4, hari ke-5, wah ini udah mau sembuh ini. Bukan ya, tapi di hari ke-7 ke atas ya ini baru dilihat demamnya hilang atau tidak. Pada fase kritis ya biasanya memang demam bisa menghilang ataupun turun demamnya. Tapi bisa diikuti dengan gejala mimisan, ya hidungnya keluar darah gitu ya. Kemudian juga bisa BAB berdarah, gusi berdarah, ataupun kencingnya kemerahan. Jadi demam menghilangnya ini dilihat setelah hari ke-7. Ya, apakah hari ke-7 setelah terinfeksi dia masih demam atau tidak? Ya, ini adalah cara yang tepat. Kedua, nafsu makan bertambah. Pada demam berdarah ini biasanya nggak nafsu makan. Ya, mau makan mual, ya, nyeri ulu hati, bahkan ada yang sampai muntah. Nah, tentu saat ini nggak mau makan ya, makan nggak enak, mulut pahit, badan sakit-sakit, pegal-pegal, sakit kepala, ya demam tinggi. Nah, tetapi ketika nafsu makan sudah mulai membaik ataupun nafsu makan sudah meningkat, makan sudah enak, ya itu adalah pertanda kalau demam berdarahnya itu sudah mulai sembuh. Yang ketiga, trombosit meningkat. Ya, artinya meningkat ini bukan di atas normal, tapi biasanya gini teman-teman. Kalau demam berdarah itu kan trombositnya itu turun ya di bawah 150.000. Normalnya kan 150.000 sampai 450.000. Nah, misalkan trombositnya tadinya 50.000 ataupun 60.000 ya, ini sudah mulai berangsur naik. Nah, untuk mengetahui trombosit ini nggak bisa ditebak-tebak ataupun dilihat dengan mata telanjang. Tapi memang harus diperiksa di laboratorium ya, pemeriksaan darah. Yang keempat, tumbuh kembali bugar. Saat sakit demam berdarah ataupun sakit lainnya, ya itu kan kita lesu, lemas, nggak semangat, ya nggak berenergi, pusing, ya tegak bisa sempoyongan. Nah, ketika gejala-gejala tadi sudah menghilang ataupun tubuh sudah mulai berenergi kembali, yang melakukan aktivitas sudah mulai enak, yang makan sudah mulai banyak tadi, ya kemudian gejala-gejala lain sudah mulai menghilang, ya ini adalah pertanda kalau demam berdarahnya sudah mulai sembuh. Kelima, ruam menghilang. Pada demam berdarah, ya ini bisa muncul bintik-bintik kemerahan ya di kulit. Ya, kulit tangan ataupun kulit lainnya. Nah, ini disebut dengan ruam ya. Ruam ini bisa berangsur-angsur pudar, memudar, menghilang. Ya, ketika ruam demam berdarah ini menghilang, ya ini adalah tanda demam berdarahnya sudah sembuh. Walau demam berdarah ini bisa disembuhkan, tapi perlu diingat dan dicatat, kalian harus hati-hati.
Yang pernah kena demam berdarah sebaiknya lebih hati-hati lagi. Yang belum, ya harus lebih hati-hati. Nah, kenapa? Demam berdarah ini bisa berulang. Ya, bisa berulang ya ketika kalian mengalami infeksi demam berdarah. Nah, untuk itu perlu dicegah. Ya, cegahnya misalkan tidur pakai kelambu. Ya, ataupun kalian pernah mendengar ya mungkin dulu ya 3M, ya menguras bak mandi, ya menutup tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas. Nah, jadi perlu dijaga lingkungan sekitarnya. Kalau ada misalkan tempat penampungan air ditutup, ya jangan sampai nanti nyamuk bertelur di situ, berkembang biak. Ya, kalau banyak nyamuk, ya meningkatlah resiko terjadinya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, termasuk demam berdarah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.